Pernah nggak dengar berita-berita tentang guru yang nggak bisa memanajemen dirinya sendiri waktu ngajar atau berinteraksi ke siswa sampai jadi kasus viral dan akhirnya mencoreng nama dirinya sendiri bahkan nama profesi? Atau sebaliknya, pernah nggak kamu punya satu guru yang saking baiknya bisa ngubah cara pandangmu terhadap hidup? Dari dua sisi ini muncul satu pertanyaan penting. Perlu nggak sih perilaku seorang guru itu diatur? Apakah semua tindakannya harus berdasarkan aturan baku? Atau kita kasih kebebasan aja dengan dalih toh guru juga yang ngajarin tentang pendidikan karakter? Apa iya malah punya masalah soal itu? Oke, kita bahas. Sebelumnya, kita intip isi artikel A Code of the Ethical Principles Underlying Teaching as a Professional Activity yang ditulis John Tomlinson dan Vivian Little dalam buku Education for Values. Jadi gini, profesi guru itu unik banget. Kenapa? Karena mereka punya tanggung jawab besar terhadap aspek kehidupan orang lain, terutama anak-anak dan remaja di bawah usia 20 tahun. Ini bukan cuma soal transfer ilmu pengetahuan, misalnya ngajarin rumus matematika atau peristiwa sejarah. Dan ada perdebatan loh soal ini. Satu kelompok bilang, udah, guru fokus aja ngajar ilmu pengetahuan, gak usah ikut campur urusan moral. Tapi, kelompok lain berpendapat kalau ya guru harus peduli sama perkembangan anak seutuhnya. Dan kenyataannya, pendidikan itu lebih dari sekedar bikin anak nantinya pintar cari uang. Pendidikan juga membantu mereka jadi warga negara yang baik, punya rasa hormat ke orang lain, dan bisa menghargai diri sendiri. Makanya, panduan bertindak atau yang kita sebut kode etik profesi guru itu jadi krusial. Menurut artikel yang udah aku sebutin di awal, yang disarikan oleh Kemendikbudrismen, kode etik guru itu bisa kita kelompokkan jadi 3 pilar utama. Pertama, etika terhadap ilmu pengetahuan. Ini bukan cuma soal guru harus pintar, tapi juga punya integritas intelektual. Maksudnya, guru menghormati ilmunya, harus mau terus update ilmu dan keterampilannya, jangan sampai malah ketinggalan zaman. Ini yang disebut integritas kejuruan. Terus, kalau ada materi yang sulit atau bahkan kontroversial, guru harus punya keberanian moral, berani menyampaikan materi tersebut jika itu penting untuk kebenaran ilmu. Atau pakai metode yang gak populer bahkan secara resmi gak disukai, tapi tetap dipakai karena secara integritas intelektual atau integritas kejuruan itu dibutuhkan. Kedua, dan ini yang paling sering kita lihat, etika terhadap peserta didik. Prinsip utamanya adalah altruisme, yaitu mendahulukan kepentingan murid di atas kepentingan pribadi. Guru juga harus tidak berpihak atau imparsial, jadi gak ada tuh istilahnya anak emas atau anak yang selalu salah. Semua murid harus dapat kesempatan yang sama, terlepas dari latar belakang mereka. Makanya, guru harus punya human insight. Guru juga harus sadar bahwa setiap perkataan dan tindakannya di kelas akan membekas lama di ingatan anak-anak. Jadi, jejak yang ditinggalkan harus positif. Di sini kita tahu bahwa guru memikul tanggung jawab pengaruh atau the responsibility of influence. Ketiga, etika terhadap profesinya sendiri. Ini soal kolegialitas dan kerendahan hati. Guru yang baik itu mau bekerja sama dengan rekan kerjanya, saling belajar, dan gak merasa paling hebat. Mereka juga sadar akan kekurangan diri sendiri dan mau mengakui jika berbuat salah. Selain itu, guru juga harus menjalin kemitraan atau partnership baik dengan siswa termasuk orang tuanya atau rekan guru lain. Bahkan, guru punya tanggung jawab untuk menyampaikan aspirasi profesi atau professional responsibilities and aspirations, yakni memberikan tanggapan secara terbuka mengenai kebijakan pendidikan dengan berbicara atau menulis secara terbuka tentang dampak kebijakan publik yang berkaitan dengan praktik pendidikan. Namun, realitanya gak semudah itu. Ada banyak sekali dilema di lapangan. Disinilah tantangannya. Di lapangan, guru sering banget menghadapi dilema etika. Masalah simpel kayak gini aja deh. Bayangin kalau misalnya ada guru yang melihat muridnya butuh bimbingan akademik tambahan di luar jam sekolah.
Di sisi lain, guru ini juga punya tuntutan untuk melakukan penelitian atau menyelesaikan tugas administrasi yang sama pentingnya untuk karirnya. Mana yang harus dipilih? Mendahulukan murid sesuai prinsip altruisme atau mengerjakan tugas lain yang juga merupakan tanggung jawab profesional? Gak ada jawaban hitam putih untuk ini. Profesionalisme seorang guru justru diuji dari kemampuannya menimbang situasi dan memilih tindakan yang paling relevan dan bertanggung jawab di momen tersebut. Jadi, kode etik ini bukan aturan kaku, tapi lebih seperti kompas moral. Kembali ke pertanyaan awal, perlukah perilaku guru diatur? Jawabannya, ya. Tapi bukan dalam artian dikekang secara kaku. Guru butuh sebuah panduan, sebuah kode etik, sebagai landasan untuk mengambil keputusan-keputusan sulit setiap harinya. Kode etik ini adalah komitmen profesi untuk memastikan bahwa tujuan utama pendidikan, yaitu perkembangan anak seutuhnya, selalu jadi prioritas. Pada akhirnya, dibutuhkan seluruh desa untuk mendidik seorang anak. Guru adalah garda terdepan, tapi kita semua punya peran. Nah, sekarang giliran kamu. Menurutmu, dari semua prinsip tadi, mana sih yang paling penting dan paling menantang untuk diterapkan oleh guru zaman sekarang? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Mari kita diskusi bareng.